Halo semuanya, di video kali ini saya akan sharing soal cara menerbitkan buku. Jadi setelah teman-teman menyelesaikan naskah, teman-teman harus menindaklanjuti naskah yang teman-teman tulis dengan menerbitkannya, baik itu di penerbit mayor maupun penerbit indie, atau istilahnya self-publishing ya. Nah, kalau pengalaman saya juga sudah pernah menerbitkan buku di dua jenis penerbit itu, dan dua-duanya sama-sama ada plus minus ya. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan soal penerbit mayor. Contohnya seperti apa itu, penerbit mayor itu seperti ada Alex Media Kompetindo, ada Bonek Purel, atau penerbit yang lain kayak Gagas Media, Bentang Pustaka dan lain sebagainya. Keuntungan menerbitkan buku di penerbit mayor, tentu naskah kita akan di-upgrade ya. Jadi pasti editingnya bagus, layoutnya bagus, kemudian marketingnya juga kita sudah nggak usah mikirin soal marketing karena mereka punya toko, punya reseller, punya jaringan marketing yang luas kayak gitu. Tapi memang kelemahnya atau kekurangannya ya kita harus sabar, karena menerbitkan buku di penerbit mayor itu biasanya banyak antriannya ya, karena satu editor atau satu layouter itu menghandle banyak naskah. Kayak buku yang saya terbitkan ini di Alex Media, masuk Alex itu 2017, tapi baru diterbitkan di tahun 2020. Jadi ada sekitar waktu berapa tahun itu? 2017, 18, 19, 20, ya hampir sekitar 3 tahun. Tapi walaupun lama, tapi memang naskah yang dihasilkan akhirnya itu juga jadi bagus. Jadi beda banget lah sama naskah yang saya ajukan pertama, dan keuntungan yang lain itu nggak dipungut biaya sepeser pun. Lalu kalau kita menerbitkan buku di penerbit indie seperti yang buku saya ini, judulnya Aku Pendidikan Diri Untuk Menulis, penerbit Bakbook ya, teman-teman harus menyiapkan sejumlah modal lah istilahnya untuk membayar SBN, untuk membayar proses-proses penerbitan buku. Nah, teman-teman bisa kepo, banyak sekali ragam atau jenis penerbit indie seperti Infamia Publishing, ada Bakbook, ada Siletro Indie Book, ada Jejak Pustaka dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa kepo-kepo dan pilih-pilih deh sesuka hati. Nah, keuntungannya tentu prosesnya cepat, dalam hitungan bulan teman-teman bisa menerbitkan buku dan bisa memiliki buku teman-teman sendiri. Jadi setelah naskah teman-teman selesai, silakan menindaklanjuti naskah tersebut ke penerbit, baik itu penerbit mayor maupun penerbit indie. Semua itu tergantung dari kemampuan teman-teman, kepercayaan diri teman-teman, dan naskah atau kualitas naskah yang teman-teman tulis. Apabila dirasa naskahnya out of the box atau mungkin unik, teman-teman bisa mencoba ke penerbit mayor, atau teman-teman juga bisa memilih option lain ya, seperti self-publishing untuk mencetak atau menerbitkan buku. Dua-duanya bagus, dua-duanya punya plus minus masing-masing. Jadi mau penerbit indie ataupun penerbit mayor, teman-teman harus membaca terlebih dahulu bagaimana cara penerbitan di penerbit tersebut, karena setiap penerbit punya kebijakan sendiri, ada syarat dan ketentuannya lah, karena ada yang maksimal 1 halaman atau 200 halaman harus sudah siap edit dan lain sebagainya. Itu juga masing-masing penerbit berbeda. Silakan teman-teman mencari tahu dan mengontak admin ataupun customer service dari masing-masing penerbit, seperti itu. Lalu jangan khawatir apabila buku teman-teman dicetak di penerbit indie yang notabene pemasarannya ditanggung oleh kita masing-masing ya. Jadi kita marketingnya juga, kita penulisnya juga, dan nggak usah khawatir kalau bukunya terjual dalam jumlah yang sedikit, karena memang bukan itu fokusnya. Yang penting teman-teman sudah menyelesaikan naskah, dan itu benang merahnya sih, karena kita sudah setidaknya naik kelas dari yang dulu hanya menulis di laptop atau di buku, kemudian kita bisa menerbitkannya. Seperti itu sharing malam ini atau sharing kali ini, semoga ada manfaatnya ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.